Ini si durian matahari sahabat yang sudah 1 tahun ditanam di sini. Alhamdulillah ya, sudah tinggi lebih daripada badan saya tingginya. Dulu tanamannya sama di bibit kecil, cuma ini di dataran tinggi yang saya tanam di sini. Dan batangnya sudah mulai keras, dan itu hari saya pruning atasnya biar lebih besar ke batang utama ya dan memperbanyak cabangannya. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut menanam durian, bibit durian yang sudah saya pindahkan ke kebun atau di karantina ya. Sudah 1 bulan diistirahatkan di kebun ini agar bertujuan dia biar beradaptasi dengan lingkungan kebun ataupun hama-hama ya. Dan yang kedua, kita sebelum menanam pilih tanaman bibitnya dulu yang betul-betul batangnya sudah tua ya, yang sudah keras. Nah seperti ini contohnya nih musangking ini. Ya, mana-mana aja terserah mau tanam duri hitam, musangking ya, ataupun bawor, pilih batangannya yang sudah tua. Begitu sahabat ya, agar tujuannya dia lebih kuat lagi nanti ketika nanti kita ditanam di lahan. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya lanjut melakukan penanamannya. Ini lubang tanam yang 1 minggu lalu sudah saya siapkan sekitar 80x8, 80x80. Jadi pemilihan lokasi itu langkah pertama dalam menanam durian yang baik dan benar tidak lepas dari cara menentukan lokasi media tanam. Jadi penentuan lokasi tanam sangat penting dan akan menentukan apakah durian yang akan ditanam menghasilkan hasil yang maksimal atau tidak. Jadi penentuan lokasi tanam menjadi sangat krusial karena proses penanaman tanaman durian harus sesuai dengan syarat-syarat tumbuhnya. Jadi lokasi harus memiliki intensitas pancaran sinar matahari langsung yang berkisar 40 hingga 50%. Jadi iklim di lokasi juga harus diperhatikan agar buah durian dapat tumbuh dengan baik. Anda bisa menanam durian di lokasi yang memiliki suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan ketinggian 50 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun yang paling ideal adalah 300. Jadi hanya itu saja ya. Ini sudah ditimbun lagi lubang tanamnya. Ya, dan ini di dataran tinggi sekali ya. Lihat ke bawah aja tinggi sekali ini. Ini ditimbun kembali itu hari ya. Dengan campuran medianya sekam ini ya. Sekam gabah. Tapi sekam gabah ini bukan sekam gabah bakar sih. Yang bakar juga bagus atau yang nggak dibakar tapi sudah melapuk ya. Agar tujuannya kalau masih baru itu kan itu sangat berbahaya juga bagi nitrogen yang ada di dalam tanah kalau memang masih belum lapuk ya. Kenapa berbahaya? Karena nanti di saat dia mulai mengurai itu nitrogen yang ada di dalam tanah itu diserap ya. Kalau nitrogen yang ada di dalam tanah itu diserap oleh gabah yang belum lapuk, maka tanaman kita nih durian di sini, durian duri hitamnya akan kuning ya. Jadi kuning bukan berarti dia kena genangan air, itu bukan ya. Ataupun kuning karena dia tanaman tanahnya ini gak ada nitrogennya sama sekali. Jadi baik apa aja yang saya campur ke sini yaitu dengan pupuk pupuk tawon ya, 16-16 tawon yang pH-nya itu adalah 6,5, jadi netral, tidak bisa merusak tanah ya. Kalau untuk NPK tawon, jadi ada plus stress elemennya juga di situ di NPK tawon, jadi tidak khawatir ya di saat kita mau melakukan pengaplikasiannya pada tanaman atau di lubang tanam. Baik sahabat, saya akan lanjut dan akan saya bongkar kembali lubang yang sudah ditimbun itu ya, ditimbun oleh tanah dan sekam. Kenapa saya tidak pakai organik? Ini kan curahnya hujannya tinggi, jadi dari semalam tuh nggak berhenti juga hujan. Jadi nanti organik itu bukan tidak ada, nanti musim kemarau lah, akhir di musim hujan. Ya, jadi saya pakai pupuk ini aja sekitar 1 sendok untuk campurannya. Ini pH-nya 6,5 ya, jadi sifatnya tidak merusak tanah ini, tidak merusak tanah. Ketika kita aplikasikan ke lubang tanam sahabat. Jadi kita bongkar lagi, mari. Oke. Karena tadinya ini lubangnya besar sahabat ya. Saya tidak pakai dolomit, lupa sahabat.
dan kuradan ya, tapi tidak apa-apa, kuradan bisa nyusul. Oke, hati-hati jangan sampai copot. Nah, jadi kemana nih matahari ya? Kalau mataharinya dari sana munculnya, otomatis akan saya hadapkan ke matahari pagi ya. Kalau matahari di sana ya ke sana juga. Jadi ini harus menghadap matahari, oke? Jadi biar memperlancar proses fotosintesis ya di pagi hari. Oke, saya mau timbun kembali. Jadi sahabat, keunggulan dan kelebihan daripada menanam atau membuat lubang jauh-jauh hari itu adalah kita siapkan lubang tanam jauh-jauh hari, 1 minggu sebelum lah minimal. Terus kemudian kita kasih sekam yang sudah melapuk seperti ini. Jadi ketika kita tidak bawa cangkul pun ke kebun, coba pakai tangan aja sudah boleh ya. Nah, seperti ini. Diusahakan pakai organik nanti di saat ada kemarau. Jadi tujuan daripada gabah di sini adalah tak lain itulah untuk berlaku pada tanah yang sifatnya lempung ya, seperti ini nih. Ini kan lempung tuh. Jadi kalau kemarau dia padat dan pecah ya, jadi tidak gembur sifatnya. Makanya saya bantu dengan 3/4 ya, 3/4-nya sekam. Jadi biar gembur tanahnya gitu nih. Gembur dan empuk. Bisa diperlebar terasering-nya dari sini ngambil. Nah, seperti ini. Semakin dewasa maka harus rajin mau memperlebar teraseringannya ya. Kalau menanam di tanah yang lereng gitu. Kecuali tanahnya nggak lereng. Jadi saya sudah 2 yang saya tanam ya. Tinggal 1 lagi. Di sore hari ini saya tanam. Jadi pas lehernya ya, diusahakan pas leher, jangan sampai terlalu dalam, oke? Jangan sampai tertimbun batangnya biar gak busuk. Jadi kalau tanahnya ini jangan dipadat begini ya, jangan dijijal. Nanti dengan air hujan ataupun intensitas penyiraman juga akan memperpadat tanah. Ya, jadi paham ya. Jadi yang ada terus sahabat melakukan terus penggemburan ya. Minimal 2 bulan 1 kali. Semakin gemburnya ini tanah, tanamannya ini akan semakin cepat juga besar. Kenapa di tujuan terasering itu adalah agar begitu air penyiraman atau air hujan langsung turun, tidak cepat ya, laju ke bawah, lari ke bawah. Dibuat terasering begini biar ada daya serap airnya jauh lebih banyak ya ketimbang sebelumnya tidak di terasering. Oke, paham sahabat ya? Karena yang di terasering itu alhamdulillah tanaman saya semua bagus-bagus, tidak ada yang gagal. Sama seperti organik padat juga kan tujuannya, cuma organik padat kan tujuannya memperbanyak bintil akar ya, selain daripada memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah yang rusak oleh kimia. Dan yang ketiga agar menghijaukan zat klorofil pada daun ya. Itu kan organik memang kalau dari kotoran hewan yang
sudah difermentasi. Tapi kan kalau ini tidak, ini di musim hujan. Di musim hujan itu tidak berani saya, karena di dalam organik itu tidak semua di dalam organik itu sehat. Ada zat-zat racunnya ya, dan patogen bakteri patogennya, takutnya dia ada masih hidup. Jadi kalau ketika musim hujan diaplikasikan, ada bakteri patogen, ada virus, ada racun, mudah menyebarnya. Jadi paham sahabat ya, jangan sampai nanti tertular ya kena paparannya. Kalau satu yang kena, maka yang lainnya bakal kena gitu. Oke, baik sahabat. Jadi jangan ada ranting ya di sekitaran akarnya. Jangan ada ranting. Nanti kalau mau pakai uradan, menyusul saja tidak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Ya, uradan itu jangan sering-sering. Tidak diharuskan juga harus pakai uradan. Karena uradan itu melemahkan pH tanah. Di sini ada plus stress elemennya untuk pupuk tahun 1616 ya. Dan pH-nya 6,5%. Jadi tidak akan merusak tanah. Jangan khawatir ketika saya aplikasikan barusan. Dan ada pun kalau memupuk kedua kalinya, setidaknya minimal adalah 4 bulan 1 kali. Dan yang paling idealnya adalah 3 bulan 1 kali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau memang nunduk, kasih tajuk. Oke, dan ini berhubung tidak nunduk, saya biarkan aja tidak pakai tajuk sama sekali. Oke, terima kasih sahabat ya yang sudah menonton, yang sudah like, comment, share, dan subscribe ya. Saya banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya semua kebaikan. Lain orang, lain pola. Jadi di antara kita jangan ada saling cemooh. Kalau memang ada masukan, silakan tulis di kolom komentar, kritik, saran, komen yang membangunnya, agar kita sama-sama sharing dan terus belajar. Oke, salam petani Indonesia. Semoga kita jaya. Terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang baru saya tanam ya di lahan yang miring. Lalu saya buatkan terasering, oke. Jadi tujuannya adalah memperlebar terasering di sini biar daya serap air jauh lebih banyak. Ya ketimbang dengan sebelumnya yang belum dilakukan terasering. Dan yang kedua dapat mempermudah kita nanti saat melakukan penyiraman dan pemupukan dan mengaplikasikan pupuk-pupuk organik yang lainnya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Bagaimana cara penanamannya yang baik dan benar. Oke, terima kasih.